Nah, Mitsubishi Canter FE Super HDX, kalau kita lihat dari depan, itu nggak ada beda dengan Mitsubishi Canter yang lama. Nah, kita tunjukin yang sana ya, dimana di sana itu lagi berdampingan mobil yang sejenis tapi beda generasi. Nah, ini. Jadi yang sebelah kanan ini adalah generasi daripada si Mitsubishi Canter yang Super HDX 6.6. Ini kelihatan jelas di sini. Ada tulisannya pula Cold Diesel di sini, dan ini adalah Mitsubishi Fuso Canter yang Super HDX. Nah, kita lihat apakah dia masih 6.6 juga. Nah, kita lihat berarti di rasio yang ada di gardannya. Nah, kita intip dari sini, dia masih pakai yang rasio gardan 6.6. Semoga kelihatan ya, yang ada di bonggolan gardannya. Nah, mobil ini, kalau kita lihat dari sisi depan, itu nggak ada bedanya dengan yang lama mukanya. Tapi kita nggak ngebahas perbedaan di antara keduanya. Nanti kita bahas pada video yang lain. Nah, kita bahas dari sisi dimensi. Jadi mobil ini, kita pindah lagi ke yang lainnya. Nah, yang ini. Mobil ini kalau kita lihat jarak antara sumbu roda itu adalah titik roda belakang dengan titik roda depannya, itu jaraknya 3,3 meter, 3,350 meter ya. Dan panjang keseluruhan mobilnya adalah 5 meter 960. Panjang juga. Nyampe ke belakang ya 5 meter ya. Luar biasa. Lalu kemudian untuk lebar keseluruhannya. Nah, lebarnya ini kalau kita lihat dari sini, kan ini sama Canter Super HDX juga. Itu lebarnya hampir 2 meter, 1970, lalu tinggi keseluruhannya 2245, dan tinggi minimal dari tanahnya itu 210. Jadi dia ground clearance-nya cukup tinggi, jadi memang mobil ini biasanya kan dipakai untuk peruntukan tambang ya. Jadi memang sangat cocok untuk tambang dengan ground clearance yang cukup tinggi. Lalu kemudian jarak antara titik roda kanan dan roda kirinya itu, untuk yang di depan itu 1,4, yang di belakang itu, yang di belakang ini 1,495 ya, karena ada tambahan satu ban lagi sebenarnya. Jadi itu yang bikin lebar. Nah, untuk mobil ini spesifikasinya untuk beratnya dia 2,5 ton, dan kalau dia udah dengan bak atau dump plus beban itu disarankan dia di 8,5 ton. Cuman pada prakteknya ada banyak yang memaksakan ya, atau bukan memaksakan, menurut saya gimana ya bahasanya. Tapi yang jelas orang-orang kalau misalkan beli mobil ini, mereka pada tahu bahwa mobil ini sebenarnya terlalu ringan kalau dia cuma bawa 8 ton, 8,5 ton. Ada yang lebih dari 10 ton malah muatan mobil ini, dan mereka nganggep itu biasa-biasa aja. Bahkan ada yang memodifikasi fairnya atau mengganti apalah gitu supaya masih tetap bisa memuat beban barang yang cukup berat itu. Lalu kemudian untuk ban depannya ya semuanya pakai ring 16 sebenarnya. Ban dan velgnya semuanya pakai ring 16, bannya pakai Bridgestone dengan 6 baut ya kalau kita lihat, dan bautnya tuh besar-besar semua. Dan untuk mesinnya ini sekarang pakai mesin teknologi terbaru, dimana untuk nomor mesinnya sekarang pakai yang nih, kelihatan nggak sih, 4V21 i40 793. Nah, itu mesin terbaru, tipenya Common Rail ya, mesin diesel ya, Common Rail, mesin diesel dengan teknologi Euro terbaru tuh biasanya memang pakai Common Rail. Lalu kemudian cc-nya 3.900 ya, pembulatan biasanya 4.000, lalu kemudian untuk tenaganya 100 PS ya, 100 kW per RPM 2500 ya gitu. Untuk torsinya 420 Nm. Ulala, torsinya badak. 420 Nm, luar biasa. Tapi ya oke lah, untuk mesin yang 4000 cc memang ya, malah kalau di mobil-mobil yang passenger 4000 cc itu bisa lebih dari 700 Nm harusnya torsinya. Ini kalau kita lihat bangunnya beda ya, di bagian atas tuh ada plastik-plastikannya. Ini ada kayak aluminium foil ke bagian pendingin udara, atau pendingin udara ke bagian saringan udara. Nah,
Itu terus kalau kita lihat, ntar kita kelilingin ya. Nah, untuk transmisinya pakai model yang M35S5 ya. Untuk giginya pasti 5 percepatan maju plus 1 mundur. Lalu kemudian untuk asnya sebenarnya pakai reverse Elliott tipe I-beam ya, yang ada di depan tuh. Lalu kemudian untuk belakang yang full floating ya, tipe yang full floating ya, kayak gitu. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya untuk spesifikasi umumnya. Nah, sekarang coba kita lihat sekelilingnya, termasuk di bagian dalamnya. Semoga ini kebuka. Ada beberapa unit yang kebuka sih karena kita posisi di gudang ya. Yang ini kekunci, berarti kita ke mobil yang ada di situ. Tapi sebelum ke situ, nanti di situ untuk lihat bagian dalamnya, sekarang kita lihat bagian luar-luarnya aja. Nah, untuk bannya biasanya mobil-mobil kayak gini tuh dipakai ban MT ya. Biasanya jadi tergantung yang beli. Apakah nanti belinya langsung diganti pakai ban MT itu bisa juga, tapi ya di luar dari harga pembeliannya. By the way, untuk harganya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Kenapa kita nggak sebutin harga sekarang? Karena harga fluktuasi ya. Someday kalian nonton video ini dan kita upload, anggaplah misalkan kita uploadnya bulan ini, nanti kalian nonton 5-10 bulan ke depan, itu pasti harganya udah beda. Entah naik apa turun kan, nanti misinformasi kalau kita sebutin harga di sini. Pernya itu masih sama, pakai per yang warna merah ya, biasanya lebih rigid. Lalu kemudian untuk anting pernya dan bushingnya ini masih bisa dimasukin gemuk ya, atau grease. Di belakang tuh ada antingnya lagi tambahannya. Nah, ini memang masih ada anting ya, karena kalau misalkan depan ada anting juga, ini bisa maju mundur nih. Kalau dua-duanya ada anting, makanya yang depan itu nggak ada anting, yang belakang tuh ada anting, supaya ini nggak maju mundur, biar si propeller shaftnya dan si cross jointnya dan lain-lainnya tuh nggak rontok. Nah, itu terus ada stopper lagi di sini. Jadi ini per yang melayang ini itu untuk menambah kekuatan atau rigiditas pernya pada saat memuat beban yang bertonton itu. Nah, untuk tangki bahan bakarnya tetap ada di sebelah kanan, tempat pengisian bahan bakarnya ya. Isinya 100 liter, kelihatan di bagian bawah. Kendaraan khusus menggunakan bahan bakar Solardex. Nah, nih. Kendaraan khusus menggunakan bahan bakar Solardex atau Setan 51 atau lebih. Ya disarankan untuk ini. Tapi nanti kita tunjukin apakah dia tetap bisa pakai solar atau enggak. Nah, nanti kita tunjukin. Nah, terus ini jangan dibuka, masih segel ya. Ini masih belum bisa dibuka, nanti berarti kalau orang beli baru bisa dibuka ya. Tapi ini bau bahan bakarnya kayak bau bahan bakar solar ya. Itu apa, oli ya? Nah, jadi kotor tangan saya, gak apa-apa. Demi membagikan informasi ke teman-teman semua. Nah, untuk belalainya ini itu sama, tetap memanjang ke atas. Untuk belalainya yang beda di bagian sebelah sana tuh, karena di bagian atasnya ini nggak tahu apa fungsinya, lupa saya. Untuk yang bagian atas ini ya fuel semacam kayak bahan bakar ya, tapi kok ada di situ. Itu ada tulisan fullnya, ada lownya. Oh, nggak bahan bakar, itu biasanya coolant ya atau pendinginnya. Kalau kita lihat dia masuknya di ya kurang lebih kayak gitu ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Lalu kemudian di sini ada beda lagi, dia modelnya pakai material besi dan dalam sini setahu saya turbo. Lalu kemudian ini ada konektor lagi. Ini semua teknologinya jadi semakin kompleks ya. Termasuk ada box yang ada di bagian bawah situ, dan ada box buat tempat soket-soket kurang lebih. Itu yang berbeda daripada mobil ini, cuman memang tenaganya jadi lebih besar dan torsinya pasti jadi lebih besar dengan teknologi Euro 4-nya ini. Nah, sekarang coba kita intip bagian dalamnya. Kebetulan di sini ada yang kebuka mobilnya dan kita lihat. Oh ya, sebelum kita ke bagian dalam, kita lihat bagian depannya dulu. Untuk ini dia pakai stiker aja tulisannya, sama seperti yang ada di sebelah kanan, dan di depan sekarang ada tulisan Canter. Kalau yang lama kan tulisan Canternya ada di pintu tuh, kayak gitu tuh. Nah, itu yang paling dekat. Nah, sekarang ditaruh di depan sini, dan di sini udah nggak ada. Samping udah nggak ada tulisan Canter. Nah, untuk lampunya sama, masih materialnya yang plastik semua. Dulu kaca, sekarang plastik. Even yang di bawah pakai plastik juga, dan ini plastik.
Ini yang besi, jadi ya hati-hati kalau kehantam sama bumper mobil ini, makanya hati-hati berhadapan sama mobil kayak ginian. Nah, ini tulisan Fuso-nya sama, masih pakai warna chrome, sama seperti yang ada di bawah di grillnya, dengan di logonya masih pakai yang chrome-chroman. Itu masih sama kurang lebih dengan yang ada di generasi lamanya, nggak ada yang beda. Termasuk untuk spionnya masih dengan tangkai yang panjang ini yang bisa di-set sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus di atas kelihatan nggak pakai kamera mundur, dan untuk wipernya tetap masih pakai yang besi ya, frame-nya. Nah, ini mesti rutin dikontrol untuk karetnya, jangan sampai kalah lama nggak diganti, itu bisa bikin cepet rusak. Dan yang menurut saya jadi teknologi yang mewah adalah si washernya ini. Ini washernya kalau nggak salah adanya di mana ya, bagian sini ya. Jadi washer untuk wipernya itu nggak disemprot kan, memang nggak ada tempat buat nyemprot kan, karena nggak ada apa bonetnya, jadi ditaruh di sini untuk washernya. Kayak mobil-mobil mewah tuh ada yang kayak gitu tuh, pernah saya lihat. Untuk antenanya masih pakai antena batangan ya, sebelah kanan. Dan ya itu aja yang ada di depan. Di sini ada lubang-lubangan lagi masuk ke dalam, pendingin tapi kecil untuk pendinginan masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada semacam kayak cover lagi, dan pernya pakai yang warna merah juga untuk bagian bawah. Intercoolernya dan radiatornya pasti ada di bagian bawah sini tuh, kelihatan dari sini. Dan kelihatan lebih kompleks ya kalau kita lihat di bagian dalam sini. Nah, apakah yang lama juga kayak gitu? Yang lama itu kelihatannya sama, cuma di bagian bawahnya kurang lebih sama lah ya, nggak begitu berbeda. Nah, untuk bagian interiornya, oh ya, nah yang tadi itu disarankan pakai SETA number 51. Kalau kita lihat di sini itu pakai double filter. Nah, yang satunya nih coba dilihat ya. Yang ini tuh setahu saya water separator. Di bawah bisa kelihatan tuh kualitas bahan bakarnya. Nah, yang ini yang filter solarnya yang kecil. Nah, biasanya nih ya, biasanya kalau kayak mobil-mobil yang ada kayak Pajero, Fortuner, Innova yang diesel, ya kalau orang mau mobil itu pakai solar, itu dipasangin double filter supaya si common railnya itu atau si teknologi mesinnya, apalagi injeksinya itu nggak cepat rusak. Dipakai double filter jadi tetap aman buat mobilnya. Apakah dengan double filter ini mobil ini bisa pakai solar? Asumsi saya bisa. Cuman apakah ada sanksi kalau pakai solar? Itu yang kita tunggu informasinya apakah ada. Tapi seharusnya enggak, karena ya pada prakteknya pada saat orang beli mobil-mobil kayak ginian, daripada keluar kos, karena mobil ini kan dipakai untuk mobil usaha ya, daripada keluar kos untuk biaya bahan bakar yang lebih, mending diakalin biar tetap bisa pakai bahan bakar yang murah, operasional perusahaan tetap jalan, dan ya seperti itu. Nah, ini knalpotnya juga udah berubah kalau kita lihat ya, seperti yang kita jelasin sebelum ini. Kayak ada perubahan pada bagian katalis knalpotnya untuk memaksimalkan kualitas gas buang yang lebih ramah lingkungan. Untuk bagian dalamnya, trim pintunya masih sama, nggak ada perbedaan bagian dalamnya. Di sini ada buat ngisi air wipernya. Lalu kemudian kita tutup dulu yang ini. Untuk bagian bawah footstepnya itu masih sama ya, bahannya plastik, warnanya masih sama, joknya juga masih pakai material yang sama, nggak ada beda. Gardan, dongkrak ada di bagian belakang. Sini ada handle buat kita naik, dan di atas ya tempat buat naruh barang, di bawah ada tempat-tempat lain. Lalu kemudian ada lighter, lampu hazard, entertainment. Lalu kemudian untuk transmisinya di 5 percepatan plus gigi mundur. Setirnya tetap bisa buat teleskopik pastinya. Dan ya kayak gini lah untuk bagian dalamnya, nggak ada yang istimewa, masih sama kurang lebih. Untuk bagian dalamnya, parking brake-nya masih mechanical, belum tentu, pastinya belum elektrik ya, karena ini mobil passenger. Ini lampu bacanya LED, dan ini spion tengahnya nggak pakai yang kamera mobil.